Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Hanifa dari Prodi Perbankan Syariah. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter itu pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Namun di video ini saya hanya akan menjelaskan saluran transmisi yang digunakan dalam transmisi kebijakan moneter itu sendiri sebelum akhirnya mencapai inflasi output. Nah, dalam kenyataannya mekanisme transmisi kebijakan moneter ini merupakan proses yang kompleks dan karenanya dalam teori ekonomi moneter itu sering disebut dengan black box. Nah, ini diterangkan dalam buku The Economics of Money, Banking and Financial Markets yang ditulis oleh Frederick Mishkin. Karena transmisi ini dimaksud tuh banyak dipengaruhi oleh faktor. Yang pertama itu ada dari perubahan perilaku bank sentral, terus perbankan dan perilaku para pelaku ekonominya di berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Terus juga yang kedua, lamanya tenggat waktu atau lag sejak kebijakan moneter ditempuh sampai ke sasaran inflasi yang tercapai. Nah, yang ketiga baru terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan yang di negara bersangkutan tersebut. Nah, tahap pertama dari mekanisme transmisi kebijakan moneter, yang pertama, kebijakan moneter ini dipengaruhi aktivitas ekonomi dan keuangan melalui beberapa saluran atau jaluran transmisi. Yang pertama ada saluran uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Di bidang keuangan, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham. Di samping volume dana masyarakat yang disimpan di bank, kredit yang disalurkan bank kepada dunia usaha, penanaman dana pada obligasi, saham, maupun sekuritas lainnya. Nah, tahap yang kedua, di sektor ekonomi real kebijakan moneter selanjutnya mempengaruhi perkembangan konsumsi, investasi, ekspor, dan impor sehingga pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto dan inflasi yang merupakan sasaran akhir kebijakan moneter. Ekonomi real sendiri adalah kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa dalam perekonomian. Oke, karena di video ini saya hanya fokus ke saluran transmisi kebijakan moneter itu sendiri, saya akan membahas ada 6 saluran. Yang pertama tuh ada saluran ekonomi, terus saluran suku bunga, saluran kredit, saluran nilai tukar, saluran harga aset, dan yang terakhir itu ada saluran ekspektasi terhadap si inflasi itu sendiri. Oke, yang pertama mulai dari saluran uang. Mekanisme transmisi moneter melalui saluran uang merupakan konsekuensi langsung dari proses perputaran uang dalam perekonomian. Dalam kaitan ini, bank sentral ini ngelakuin operasi moneter untuk pengendalian uang beredar melalui pencapaian sasaran operasional uang primer atau base money. Di sisi lain, bank-bank juga perlu mengelola likuiditasnya dalam bentuk cadangan dana yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu atau disebut bank reserves dari sisi aset dan pendanaan dari simpanan masyarakat dalam bentuk uang beredar dan dari sisi liabilities. Selanjutnya para pelaku ekonomi menyimpan dan menggunakan uang beredar untuk kegiatan ekonominya. Nah, secara sistematis mekanisme transmisi saluran uang dalam 2 tahap proses perputaran uang tersebut dapat dijelaskan. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang ini dimulai dengan tindakan bank sentral mengendalikan uang primer atau base money sesuai dengan sasaran akhir yang ingin dicapai. Kemudian uang primer ini dengan proses money multiplier ditransmisikan ke jumlah uang beredar sesuai dengan permintaan yang ada di masyarakat. Lalu akhirnya uang beredar akan mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi, khususnya inflasi dan output real karena peranannya untuk pemenuhan kebutuhan transaksi ekonomi oleh para pelaku ekonomi. Yang kedua, yaitu pada saluran kredit. Nah, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang tadi secara implisit itu beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar dipergunakan untuk pendanaan aktivitas sektorial melalui penyaluran kredit perbankan.
Nyataannya cuman anggapan ini nggak selamanya benar ya. Selain dana yang tersedia, perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi si perbankan itu sendiri seperti permodalan atau CAR, terus jumlah kredit macet, NPL, dan loan to deposit ratio atau LDR. Selain itu, tidak semua permintaan kredit debitur dapat dipenuhi oleh bank, khususnya karena kondisi keuangan debitur yang dinilai oleh bank tidak visible atau antara lain karena tingginya rasio utang terhadap modal atau resiko kredit macet, moral hazard, dan lain-lainnya. Adanya informasi yang tidak simetris, asimetris information antara bank dengan debitur seperti itu juga bisa menyebabkan pasar kredit tidak selalu berada dalam keseimbangan. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang beredar oleh perbankan selalu disalurkan sebagai kredit kepada dunia usaha. Dengan kata lain, fungsi intermediasi perbankan tidak selalu berjalan normal, dalam arti kenaikan simpanan masyarakat tidak selalu diikuti dengan kenaikan secara proporsional pada kredit yang disalurkan oleh perbankan. Oleh karena itu, yang lebih berpengaruh terhadap ekonomi real adalah kredit perbankan dan bukanlah simpanan masyarakat yang tercermin dalam jumlah uang beredar atau JUB. Transmisi kebijakan moneter dari perbankan ke sektor real melalui saluran kredit dipengaruhi oleh kondisi pasar kredit. Perkembangan kredit perbankan selanjutnya akan berpengaruh pada inflasi dan sektor real atau output menjadi dua hal. Yang pertama, melalui perkembangan investasi, yaitu pengaruh volume kredit perbankan dan pengaruh suku bunga kredit sebagai bagian dari biaya modal atau cost of capital terhadap permintaan investasi dan aktivitas produksi perusahaan. Dan yang kedua, melalui perkembangan konsumsi, yaitu pengaruh volume kredit konsumsi perbankan. Di samping itu, pengaruh suku bunga kredit terhadap konsumsi sektor rumah tangga, baik efek substitusi karena efek substitusi atau substitution effect maupun karena efek pendapatan atau income effect. Pengaruh melalui investasi dan konsumsi tersebut akan berdampak pada besarnya permintaan agregat dan pada akhirnya ini akan menentukan tingkat inflasi dan output real dalam suatu ekonomi negara. Yang ketiga yaitu saluran suku bunga. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran suku bunga dapat diterapkan, yaitu dalam tahap pertamanya kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga jangka pendek, misalkan kayak suku bunga SBI dan PUAB di pasar uang rupiah. Perkembangan ini selanjutnya akan mempengaruhi suku bunga deposito yang diberikan perbankan pada simpanan masyarakat dan suku bunga kredit yang dibebankan bank-bank kepada debiturnya. Proses transmisi suku bunga tersebut biasanya tidak berlangsung secara cepat atau terdapat tenggat waktu atau black box tadi, terutama karena kondisi internal perbankan dalam manajemen aset dan kewajibannya atau disebut dengan Asset and Liability Management (ALMA). Pada tahap yang kedua, transmisi suku bunga ini dari sektor keuangan ke sektor real akan tergantung pada pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Pengaruh suku bunga terhadap permintaan konsumsi terutama itu terjadi karena bunga deposito yang merupakan komponen dari pendapatan masyarakat dan bunga kredit sebagai pembiayaan konsumsi. Sementara itu, pengaruh suku bunga terhadap permintaan investasi terjadi karena suku bunga kredit merupakan komponen biaya modal. Di samping itu, yield obligasi dan dividen saham dalam pembiayaan investasi. Pengaruh melalui investasi dan konsumsi tersebut selanjutnya akan berdampak pada besarnya permintaan agregat yang pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi dan output real dalam ekonomi negara juga. Dan yang keempat itu ada saluran nilai tukar. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar atau exchange rate channel menekankan pentingnya pengaruh perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Dalam kaitannya ini penting karena saluran nilai tukar, maksud saya dalam transmisi kebijakan moneter ini terletak pada pengaruh aset finansial dalam bentuk valuta asing atau falas yang timbul dari kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain.
pengaruhnya tidak aja terjadi pada perubahan nilai tukar ya, tetapi juga pada besarnya aliran dana yang masuk dan keluar suatu negara yang terjadi karena aktivitas perdagangan luar negeri atau internasional maupun aliran modal investasi dalam neraca pembayaran. Selanjutnya, perkembangan nilai tukar dan aliran dana luar negeri tersebut akan berpengaruh terhadap output real dan inflasi negara yang bersangkutan. Semakin terbuka suatu perekonomian yang disertai dengan sistem nilai tukar yang mengambang dan sistem devisa bebas, maka semakin besar pula pengaruh nilai tukar sendiri dan aliran modal luar negeri tersebut. Kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh baik secara tidak langsung maupun tidak langsung ya terhadap perkembangan nilai tukar di pasar valuta asing. Pengaruh langsung terhadap nilai tukar terjadi karena adanya pasokan valuta asing oleh bank sentral, baik dalam kaitannya dengan operasi pengendalian moneter melalui sterilisasi valuta asing maupun intervensi dalam rangka upaya stabilisasi nilai tukar. Sementara itu, pengaruh tidak langsung terhadap nilai tukar terjadi karena kebijakan moneter tersebut akan mempengaruhi perkembangan suku bunga di pasar, dan karenanya perbedaan suku bunga dalam negeri dan luar negeri atau interest rate differential yang selanjutnya berpengaruh terhadap besarnya aliran dana luar negeri serta permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Pada tahap selanjutnya, pengaruh nilai tukar terhadap inflasi juga terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh secara langsung ini pertama karena perkembangan nilai tukar mempengaruhi pola pembentukan harga oleh perusahaan dan ekspektasi inflasi di masyarakat, khususnya terhadap barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri, baik secara barang maupun bahan baku dan barang modal. Sementara itu, pengaruh secara tidak langsungnya terjadi karena perubahan nilai tukar ini mempengaruhi khususnya komponen ekspor-impor dalam permintaan agregat. Perkembangan ini akan berdampak besar terhadap output real dalam ekonomi yang pada akhirnya menentukan besarnya tekanan inflasi dari sisi kesenjangan output. Nah, yang kelima ada saluran harga aset. Pengaruh kebijakan moneter terhadap perkembangan harga aset tersebut selanjutnya berdampak ke berbagai aktivitas di sektor real. Mekanisme transmisi melalui saluran harga aset ini terjadi melalui pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi bagi para investor, baik karena perubahan kekayaan yang dimiliki atau wealth effect maupun perubahan tingkat pendapatan yang dikonsumsi atau disposable income yang ditimbulkan dari penerimaan hasil penanaman aset finansial dan aset fisik atau substitution and income effects. Selain itu, pengaruh harga aset terhadap sektor real juga terjadi pada permintaan investasi oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh perusahaan harga aset tersebut, baik yield obligasi, return saham, dan harga aset properti itu berpengaruh terhadap biaya modal yang harus dikeluarkan dalam produksi dan investasi oleh perusahaan. Selanjutnya, perubahan harga aset pada konsumsi dan investasi tersebut akan mempengaruhi pola permintaan agregat dan pada akhirnya akan menentukan tingkat output real dan inflasi dalam ekonomi negara juga. Nah, yang terakhir itu ada saluran ekspektasi inflasi. Jadi berkaitan dengan kebijakan moneter yang paling diperhatikan dalam ekspektasi inflasi ini, jadi berkaitan dengan kebijakan moneter yang paling diperhatikan dalam ekspektasi inflasi yang timbul di masyarakat kayak gitu. Di samping pengaruh perkembangan inflasi yang telah terjadi, ekspektasi inflasi pada umumnya dipengaruhi juga oleh kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral yang ditunjukkan kepada perkembangan suku bunga dan nilai tukar. Di sektor keuangan seperti dijelaskan sebelumnya, kebijakan moneter bank sentral akan mempengaruhi perkembangan suku bunga jangka pendek, tadi kayak di SBI dan BOAB. Dan selanjutnya melalui transmisi saluran suku bunga dan berpengaruh pada perkembangan suku bunga perbankan seperti deposito dan kredit, serta melalui transmisi saluran nilai tukar akan berpengaruh terhadap perkembangan nilai tukar. Semakin kredibel kebijakan moneter yang antara lain ditunjukkan pada kemampuan dalam mengendalikan suku bunga dan stabilitas
nilai tukar, semakin kuat juga dampaknya terhadap ekspektasi inflasi masyarakat. Dalam kondisi demikian, ekspektasi inflasi masyarakat cenderung mendekati sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Bank Sentral dalam kebijakan moneternya. Nah, pada tahap selanjutnya, ekspektasi inflasi yang terjadi di masyarakat akan berpengaruh juga terhadap aktivitas sektorial, karena pengaruh ekspektasi inflasi terhadap permintaan agregat ini terjadi karena dampak terhadap suku bunga real yang dipertimbangkan dalam menentukan besarnya permintaan konsumsi dan investasi di masyarakat. Sementara itu, pengaruh ekspektasi inflasi terhadap penawaran agregat terjadi melalui perubahan pola pembentukan harga produk oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, pengaruh ekspektasi inflasi terhadap permintaan dan penawaran agregat tersebut akan menentukan tingkat inflasi dan output real dalam suatu ekonomi negara. Jadi dengan demikian, semakin kredibelnya kebijakan moneter, semakin rendah pula defisiasi ekspektasi inflasi masyarakat dari sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dan karenanya semakin pula kecil distorsi yang ditimbulkan baik terhadap perkembangan output real maupun efektivitas kebijakan moneter dalam pencapaian sasaran inflasi tersebut. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya tadi mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter, khususnya pada saluran-saluran yang digunakan dalam kebijakannya untuk mencapai tingkat sektorial dan inflasi yang ingin dituju oleh suatu negara tersebut. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.